Kemudian saya Lieti Ronaldi Turdip dan saya sendiri Yuli Maharani Singurus. Saya dan saudari Gania Siha. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih untuk kita semua. Di sini saya akan melaporkan hasil pengembangan yang telah saya lakukan terhadap seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Ferawati Hanya. Beliau merupakan seorang ibu dari 3 orang anak dan anak sulungnya masih duduk di bawah SD. Sebetulnya kami telah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali. Yang pertama, saya juga telah pernah bertemu dengan ibu tersebut pada saat wawancara untuk mata kuliah lain, dan ibu tersebut juga sudah memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana keluarganya, karena saat itu kami tengah berbincang-bincang dan ibu tersebut sedikit terbuka. Lalu ini adalah kali keduanya kami bertemu, dan saya juga ingin mengenal lebih dalam lagi, karena pada saat itu ibu tersebut juga mengatakan bahwasanya dia dalam keadaan tertekan dan stres akibat keadaan yang ada. Menurut penjelasan dari beliau merupakan seorang ibu yang memiliki peran ganda. Mengapa dikatakan peran ganda? Karena selain sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah dan anak-anak, dia juga harus bekerja di ladang milik mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu, di manakah suaminya? Ya, beliau masih memiliki seorang suami. Namun, suaminya bisa saya simpulkan tidak memahami dengan betul apa sebenarnya peran seorang kepala keluarga di dalam rumah tangga. Yang kita ketahui bahwasanya peran seorang kepala rumah tangga yaitu untuk menafkahi dan membahagiakan anak dan istrinya. Sementara suami dari beliau ini merupakan seorang yang malas dan menghabiskan waktunya sepanjang hari di warung kopi hanya untuk duduk saja dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Lalu pada saat di rumah, sang suami juga menuntut bahwasanya sang istri harus memenuhi kebutuhannya, harus bisa melengkapi segala keperluan di rumah dengan begitu lengkap dan tidak ingin kekurangan. Jika kekurangan, maka sang suami akan merasakan emosi dan melampiaskannya kepada sang istri, bahkan sampai anak-anak juga. Lalu, menurut pengakuan dari sang narasumber yaitu Ibu Ferawati Utahaya ini, beliau juga mengurus anak-anak, di mana dia memiliki 3 orang anak dan anak sulungnya masih kelas 1 SD. Dan jarak anak ini masih sangat berdekatan, sehingga tidak memungkinkan untuk membantu dia pada usia yang masih sangat belia. Lalu, beliau juga mengatakan bahwa dia bahkan tidak sempat dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, bahkan kebersihannya, penampilannya, dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dirinya. Dia hanya terfokus pada keluarga, pada pekerjaan di ladang, dan pada 3 orang anaknya. Belum lagi suaminya yang emosi dan tidak peduli tentang mereka. Lalu, beliau mengaku bahwasanya dia sebenarnya sangat tertekan. Beliau merasa stres dan bahkan jika tidak karena melihat anak-anaknya, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan keluarganya. Dia mengatakan bahwasanya hari-harinya dijalani dengan berat dan bahkan dia seperti merasa terpaksa dalam menjalani hari-harinya. Lalu setelah melakukan perbincangan dengan beliau mengenai keputusannya, beliau juga mengatakan kepada saya bahwasanya beliau baru pertama kalinya dapat bercerita dengan orang lain mengenai masalah keluarganya dengan dalam dan dengan luas. Lalu beliau mengaku bahwasanya dia sedikit lega. Setelah itu saya juga memberikan solusi kepada beliau dan memberikan saran. Saran saya yang pertama yaitu saya mengusulkan agar beliau juga mengikuti perkumpulan kategorial di HKBP Haunatas. Terlebih beliau merupakan seorang jemaat di HKBP Haunatas. Saya menyarankan agar beliau masuk pada perkumpulan INA. Dengan tujuan apa? Karena di sana beliau akan bertemu dengan banyak ibu-ibu. Lalu di sana dia dapat sharing, berkeluh kesah, dan bahkan dapat menerima dukungan dan menerima masukan dari banyak ibu-ibu lainnya. Dan mungkin jika saja dia melihat atau ibu tersebut melihat penampilan ibu-ibu yang ikut di dalam kumpulan kategori itu, mungkin itu bisa menjadikan sebagai motivasi dan dorongan untuk dia berubah dan semakin memperbaiki diri lagi dan semakin sadar bahwa dirinya sendiri juga adalah hal yang utama dan yang penting. Lalu saran kedua yaitu saya menyarankan kepada beliau agar beliau juga mengajak sang suami untuk bercerita dan berbicara dengan baik-baik. Karena menurut cerita yang telah beliau sampaikan kepada saya, bahwasanya dia juga tidak pernah berbicara dan tidak pernah melakukan keluh kesahnya kepada sang suami, karena dia takut terkena emosi dari sang suami tersebut dan menunjukkan kekerasan. Karena dia juga menjaga kondisi mental anak-anaknya. Sementara dia menjaga kondisi mental anak-anaknya, sementara kondisi mentalnya sendiri sudah di ambang batas.
Lalu saya menyarankan kepada beliau agar beliau memberikan kesannya dengan baik dengan untuk bercerita dengan baik. Karena yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam sebuah keluarga komunikasi yang baik sangat perlu dijalin dalam sebuah keluarga tersebut. Karena apa? Sebuah masalah akan bisa dicari jalan keluarnya apabila dicari dengan kepala dingin. Maka dari itu, saya menyarankan kepada ibu tersebut untuk mengajak sang suami bercerita dan mengeluarkan keluh kesahnya kepada sang suami dengan harapan agar sang suami bisa berubah. Lalu setelah mengatakan solusi yang saya berikan, inang tersebut mengatakan terima kasih dan inang tersebut akan mencoba untuk mengikuti saran yang saya berikan. Karena memang selama ini itu sudah ada di pikiran beliau, namun beliau masih takut karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Lalu saya mengatakan bahwasanya tidak perlu takut karena semuanya itu pasti akan ada jalan keluarnya. Lalu setelah itu, setelah berbincang-bincang, saya juga memberikan sebuah ayat penguat atau kalimat penguatan dari sebuah ayat Alkitab, yaitu yang terambil dari kitab Yakobus ayat yang Yakobus 1 ayat 15. Adapun isinya yaitu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Setelah itu kami bernyanyi bersama dan berdoa bersama, meminta penguatan dan kekuatan dari Allah untuk permasalahan yang terjadi dalam keluarga mereka. Sekian yang dapat saya katakan. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya terhadap seorang ibu yang bernama N. Pandiangan, berdomisili di Dolok Satu. Ibu N. Pandiangan sudah lama sakit stroke. Pada mulanya, Ibu N. Pandiangan menikah dengan seorang lelaki yang memiliki gangguan jiwa. Di sepanjang pernikahannya, beliau mempunyai satu orang anak. Namun, setelah beberapa tahun mengarungi bahtera rumah tangga, beliau semakin tidak tahan dengan penyakit suaminya yang memiliki gangguan jiwa. Dari situ, beliau memutuskan untuk berpisah dan pergi merantau dan tinggal di Jambi. Dan anaknya tersebut beliau titipkan kepada orang tua kandung beliau dan dirawat oleh orang tua kandung beliau sampai anaknya besar. Beberapa tahun setelah berpisah, beliau akhirnya kembali memutuskan untuk berumah tangga. Beliau kembali nikah dan memiliki 3 orang anak dari hasil pernikahannya tersebut. 2 di antaranya adalah laki dan 1 perempuan, yaitu anak paling bungsu beliau. Awal mula beliau mengalami stres ketika anak bungsunya tersebut duduk di bangku kelas 5 SD. Dan di situ suami beliau melakukan pelecehan seksual terhadap cucu dari abang suaminya tersebut. Dan setelah itu beliau sempat mengalami stres dan suaminya pun dipenjara. Tetapi karena beliau memikirkan anak-anaknya, terkhusus anak paling bungsu yang perempuan yang masih membutuhkan beliau untuk dapat menyekolahkan anaknya itu, beliau akhirnya memilih untuk berdamai dengan diri sendiri dan lebih tabah. Tetapi setelah itu beliau kembali diterpa oleh masalah. Setelah beliau mulai berdamai dengan keadaan, anaknya, salah satu dari anak lelakinya, kembali mengikuti jejak sang ayah, di mana anak lelaki tersebut melakukan pelecehan seksual dan bahkan memperkosa anak SD di sekitar kompleks mereka. Dan hal itu mengakibatkan anaknya tersebut harus mendekam dalam jeruji besi. Dari kejadian itu berakibat sangat fatal terhadap kesehatan fisik dan mental beliau, di mana setelah kejadian itu beliau sakit dan stroke. Beliau bahkan tidak bisa lagi mencari nafkah. Setelah itu, beliau dan anak perempuannya memutuskan untuk kembali ke Dolok Sampul, kampung halaman dari orang tuanya beliau. Dan mereka tinggal di rumah bekas peninggalan orang tua beliau. Dan saat ini yang menjadi pencari nafkah bagi beliau adalah anak bungsunya, anak perempuannya tersebut. Setelah itu, beliau mengatakan bahwasanya anak-anaknya yang lain kurang peduli terhadap beliau, bahkan tidak pernah menjenguk beliau setelah beliau sakit. Jangankan menjenguk, bahkan hanya sekedar menanyakan kabar saja melalui telepon jarang sekali dilakukan. Beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai 3 keinginan terbesar dalam hidupnya saat ini, yaitu setelah stroke dan pindah ke Dolok Sampul, beliau tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke gereja. Beliau sangat rindu untuk beribadah. Karena itu, beliau ingin sekali beribadah, sedangkan jarak tempuh dari rumah ke gereja lumayan jauh. Yang kedua, beliau menginginkan supaya suami dan anaknya bertobat, walaupun nanti
supaya kebahagiaan beliau semakin dekat. Setelah mendengarkan cerita dari beliau, saya pun memberikan kata-kata penguatan kepada beliau, yakni supaya beliau tetap sabar dan tetap mendoakan suami dan anaknya, supaya setelah pelajaran itu mereka mau bertobat dan mau berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian supaya beliau tetap berdoa dan jangan pernah berputus asa. Dan di samping itu, saya juga memberikan ayat Alkitab landasan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak memiliki kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya juga memberikan pemahaman kepada beliau dengan landasan Alkitab dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Shalom untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap saudara Ronaldo Tamba. Ronaldo Tamba adalah seorang remaja laki-laki yang berusia 20 tahun. Dia sudah selesai melakukan studinya di bangku SMK 1 tahun yang lalu. Sekarang Ronaldo bekerja sebagai buruh tani. Dia tinggal bersama dengan adiknya yang masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Mereka, Ronald dan adiknya, hanya tinggal berdua karena orang tuanya telah bercerai dan meninggalkan mereka di rumah kakek dan nenek mereka. Nah, kakek dan nenek Ronald ini sudah meninggal sejak Ronald dan adiknya masih duduk di bangku SMP. Dalam memenuhi kebutuhan hidup Ronald, dia selalu bekerja sebagai pesuruh para petani. Dia bekerja di ladang sebagai penyemprot padi, pemanen padi, dan pengangkat padi. Namun, Ronaldo ini hanya bekerja pada musim-musim tertentu, yaitu dari musim tanam sampai musim panen selesai. Dan ketika itu, Ronaldo tidak memiliki pekerjaan yang lainnya. Oleh sebab itu, dia terkadang sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan adiknya. Apalagi pada saat ini adiknya masih menempuh pendidikan di bangku kelas 3 SMK. Pada saat Ronaldo sedang bekerja di ladang, misalnya menyemprot padi atau memanen padi, dia mengatakan bahwasanya ketika ia melihat teman-temannya yang sedang bermain bola, berkumpul-kumpul bernyanyi bersama, dia merasa sangat insecure dan merasa iri kepada mereka. Dia mengatakan bahwasanya mereka itu sangat bahagia ya. Mereka masih bisa merasakan masa remajanya yang begitu bahagia. Sedangkan Ronaldo sendiri tidak bisa merasakan bahagia sebagai seorang remaja. Dia terpaksa harus bekerja untuk membutuhi kehidupannya. Begitu juga kehidupan adiknya. Ronaldo juga mengatakan bahwasanya dia sangat iri dan sangat sedih juga ketika ia melihat teman-temannya sebayanya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ronaldo mengatakan bahwasanya pada saat-saat tertentu Ronaldo juga pernah menangis. Dia menangis, dia sedih, dia sangat merindukan orang tuanya yang sekarang entah kemana keberadaannya dia juga tidak tahu. Dia sudah pernah mencari tahu akan tetapi dia tidak menemukannya. Dia selalu terpuruk memikirkan orang tuanya, di mana orang tuaku? Aku mau jadi apa ya Tuhan? Kata begitu. Dia takut dia tidak menjadi apa-apa. Bahkan dia sering ketika tidak ada pekerjaan, misalnya ketika pada musim panen selesai tidak ada pekerjaan, dia sering menyendiri di kamar. Dia sangat merasa kesepian. Dia menangis. Kebetulan anak Ronald ini anak yang gaul. Dia bergaul dengan teman-teman sebayanya, tidak seperti Ronald yang butuh diri. Dia menangis. Dia mengatakan bahwasanya karena saking kesedihannya yang sangat dalam ini, dia pernah bahkan tidak mandi berhari-hari dan juga tidak makan berhari-hari sampai badannya kurus karena dia stres dan dia merasa dia tidak kuat menghadapi apa yang dia rasakan sekarang. Dia juga takut bagaimana nanti ke depannya aku ini ingat. Apakah aku bisa seperti orang-orang di sana
kami juga jarang bercerita. Sudah lama kami jarang saling berkomunikasi. Palingan mereka hanya berkomunikasi, cuma menanyakan seperti ini. Sudah makankah kamu? Adakah lauk? Adakah beras? Hanya sekedar itu saja. Jika bercerita-cerita, mereka tidak pernah. Itulah mirisnya. Itulah yang membuat dia semakin tidak memiliki harapan lagi. Dia takut sekali pada masa depannya. Lalu saya memberikan solusi. Saya mengatakan bahwasanya Ronaldo adalah, saya mengatakan kamu adalah seseorang yang sangat kuat dan tegar. Kamu adalah seorang pejuang yang sangat keras. Lalu saya bilang, belum tentu di luar sana para anak muda yang ketika ditinggalkan orang tuanya yang broken home bisa menjalani kehidupan seperti kamu. Kamu adalah manusia yang kuat. Tuhan menyertai kamu senantiasa. Lalu saya mengatakan bahwasanya di dalam hidup ini kita tidak boleh menyendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Shalom, perkenalkan nama saya Dania Graciela Siahaan. Di sini saya membuat tugas video mata kuliah pengembalaan yang diampu oleh Ibu Bibelfo Roslinda Sihombing, SPD MSI. Di sini saya melakukan pengembalaan terhadap orang depresi dan stres. Adapun orang yang saya gembalai adalah berinisial E. Situmeang. Beliau adalah seorang bapak yang memiliki 5 orang anak. Dari perbincangan yang telah kami lakukan, beliau stres dengan situasi kehidupan mereka. Bapak E. Situmeang ini sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangganya yang mengakibatkan istri dan anak-anaknya takut kepada amang tersebut. Adapun hal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, diakibatkan karena hubungan antara suami istri kurang terbuka. Mereka kurang terbuka satu sama lain sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman di antara mereka. Yang kedua, karena situasi ekonomi yang sangat sulit. Amang tersebut mengatakan situasi ekonomi yang sulit mengakibatkan iman mereka juga semakin merosot. Hal ini menyebabkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Akibatnya terjadilah kekerasan. Dia memukul istrinya, menendang istrinya, merusak perkakas yang ada di rumah tersebut, sehingga menyebabkan kerusuhan dalam rumah tersebut. Amang tersebut melakukan kekerasan sebagai ungkapan karena dia tidak mampu mengontrol emosinya karena permasalahan mereka, terlebih dalam hal ekonomi yang sangat membebani. Adapun ayat Alkitab yang menguatkan amang ini saya ambil dari Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amang ini saya ambil dari Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Melalui ayat ini, keluarga juga harus semakin mendekatkan diri dengan Allah, dengan membangun hubungan yang intim dengan Allah, Sang Pemelihara hidup mereka. Adapun saran yang saya berikan kepada mereka, bahwasanya banyak sekali persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga. Namun
Semua itu bisa diatasi apabila suami dan istri saling terbuka satu sama lain, saling bercerita, saling mensupport sehingga terjadi keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Mereka harus bisa saling memahami, mengerti, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Demikianlah pengembalaan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Oras. Because good music can be so hard to find. I'll take